Halo Bedikers. Baru-baru ini, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan adanya kandungan mineral super langka bernama logam tanah jarang di lumpur Lapindo. Penemuan ini jelas merupakan sebuah berkah besar. Setelah 15 tahun, Lapindo terus-menerus menyemburkan lumpurnya hingga memberi kerugian ke banyak pihak. Siapa sajakah mereka yang harus menanggung rugi akibat lumpur ini? Mari kita bongkar. Pada tahun-tahun pertama, lumpur menyembur, pemerintah mengambil tindakan dengan membangun tanggul di sekitar lokasi. Hal ini bertujuan agar luasan lahan yang tertimbun lumpur tak terus meluas. Pemerintah bahkan membentuk satuan kerja khusus, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau biasa disingkat BPLS, untuk melakukan berbagai tindakan dan penelitian sebagai usaha untuk menghentikan semburan lumpur. Dalam kurun waktu 6 tahun saja, sejak tahun 2008 hingga 2014, BPLS telah menerima total suntikan dana sebesar 5,8 triliun rupiah dari pemerintah. Uang sebesar ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BPLS dalam mengalirkan lumpur ke Kali Porong, lalu ke Laut Selat Madura. Sedangkan untuk bidang infrastruktur, BPLS merelokasi jalan arteri, pembangunan tanggul, dan pemeliharaan Kali Porong. Proyek pembuatan tanggul dengan skala besar pun dilakukan. Salah satunya tanggul Kendo Bendo yang menghabiskan biaya pembuatan sebesar 15 miliar rupiah. Walau beberapa kali tanggul-tanggul ini jebol karena overtopping, yaitu kondisi lumpur yang naik hingga ke puncak tanggul. Kondisi ini juga diperparah akibat cuaca buruk di musim hujan. Sementara itu, selama 12 tahun sejak 2016 hingga 2017, pemerintah telah mengguyur anggaran sebesar 11,27 triliun rupiah untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo. Dana ini dituangkan dalam APBN pada pos anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang tiap tahunnya angkanya berada di kisaran ratusan miliar hingga triliunan. Jumlah uang sebesar belasan triliun tadi ini hanya mencakup material yang dibayarkan pemerintah, belum termasuk biaya dari pihak Lapindo. Sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur ini, PT Lapindo Brantas mempunyai kewajiban untuk membayar uang ganti rugi kepada semua warga yang terdampak. Namun karena PT Lapindo Brantas merupakan perusahaan swasta asing, maka perusahaan tidak dapat melakukan jual beli tanah secara langsung. Oleh karena itu, Lapindo menunjuk PT Minarak Lapindo Jaya sebagai kuasanya. Jumlah uang ganti rugi yang harus dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar 3 triliun rupiah untuk pembelian aset tanah masyarakat di 3 desa yang masuk dalam peta wilayah yang terdampak luapan lumpur. Namun hingga tahun 2013, perusahaan milik Bakri ini baru mengeluarkan dana ganti rugi kepada korban sebesar 3,03 triliun rupiah. Akibat kesulitan masalah keuangan, perusahaan kemudian memohon pinjaman kepada pemerintah. Hal inilah yang membuat Lapindo Brantas memiliki utang yang besar kepada pemerintah. Catatan utang keluarga Bakri ke negara sebesar 2 triliun rupiah. Nilai ini sudah termasuk bunga, denda, pokok yang harus dibayar dari pinjaman awal sebesar 773 miliar rupiah. Wah, jangan sampai mereka lepas tangan dan pemerintah membiarkan utang sebesar ini tak dibayar ya. Hingga saat ini tak ada yang bisa memastikan kapan lumpur yang berasal dari kedalaman 2.734 meter ini akan berhenti menyembur. Pasalnya lumpur Lapindo terus melebar dan telah menggenangi kawasan seluas 800 hektar lebih atau sekitar 7,5 km kubik. Derasnya semburan lumpur panas yang menyembur dari Desa Siring, Kecamatan Porong ini menenggelamkan 16 desa dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon. Lebih dari 10.426 unit rumah dan 77 tempat ibadah terendam lumpur. Diketahui sebanyak 45.000 jiwa telah kehilangan pemukiman dan akhirnya memilih mengungsi ke wilayah lain.
Para pengungsi ini juga mengalami krisis identitas karena KTP mereka tak bisa digunakan akibat desa tempat tinggalnya sudah hilang ditelan lumpur panas. Peristiwa ini memang sudah 15 tahun berlalu, tapi hidup warga yang menjadi korban compang-camping hingga kini. Kehilangan desa dan ruang hidup begitu berat, terlebih pemerintah seakan melepas mereka begitu saja. Tak ada pendampingan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, saat warga harus jual beli lahan terdampak semburan ke perusahaan. Mereka harus bertahan dan berusaha menata hidup baru, cari tempat tinggal baru, dan pekerjaan. Itu semua tak mudah. Korban lumpur lapindo di Kecamatan Porong sebagian besar jadi tukang ojek di Tangkul. Selain masalah pekerjaan, trauma dan depresi jadi permasalahan paling jamak dijumpai warga yang menjadi korban lumpur lapindo. Namun lagi-lagi tidak sekalipun persoalan ini jadi perhatian pemerintah. Misalnya seperti membuka layanan trauma healing. Kalau sekarang ini sangat memprihatinkan, Mas, karena apa? Hak dasar warga korban kan belum dipenuhi oleh pemerintah, salah satunya di kesehatan. Karena biaya rumah sakit sekarang ini sangat mahal sekali buat kami. Harapan kami sih kami bisa tercover gitu untuk mendapatkan kartu BIS itu. Ternyata data warga korban tidak ada. Jadi kita tidak bisa, kalau kami tidak mengajukan, kami tidak akan mempunyai data, kami tidak punya kartu BIS itu. Dan keduanya pemulihan ekonomi, karena apa sekarang biaya hidup sangat mahal sekali. Sedangkan pekerjaan kami hanya seorang ojek, kadang satu hari dapat, kadang nggak dapat. Sedangkan di rumah kan anak-anak membutuhkan makan, mau nggak mau ya untuk memenuhi kebutuhan itu kalau kita nggak dapat ya ngutang. Masalah lingkungan dan kesehatan memang merupakan hal yang terabaikan oleh pemerintah dan Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab. Padahal realitanya bukan hanya masalah kesehatan mental saja. Para korban lumpur lapindo juga banyak yang menderita penyakit di paru-paru yang berujung kanker. Jaminan kesehatan sama sekali belum tersentuh selama 15 tahun. Masalah kesehatan warga sebetulnya bisa diringankan andai saja ada akses terhadap BPJS Kesehatan. Namun sayang, masalah kependudukan korban lumpur lapindo masih carut marut. Tak hanya dirasakan oleh warga biasa, kesulitan hidup akibat banjir lumpur juga berdampak terhadap para pengusaha di Sidoarjo. Mereka bergabung dalam gabungan pengusaha korban lumpur lapindo. Ada 31 pengusaha pemilik pabrik yang menjadi korban semburan lumpur. Lokasi mereka juga masuk dalam peta areal terdampak di 2 kecamatan, yakni Porong dan Tanggulangin. Saat awal semburan tahun 2006 lalu, sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merupakan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini, dengan jumlah kerugian sebesar 800 miliar rupiah. Para korban ini berharap pemerintah pusat memperhatikan nasib korban lumpur yang belum terbayar. Awalnya mereka dijanjikan ganti rugi diselesaikan oleh Lapindo. Namun sudah 15 tahun sejak adanya lumpur, ganti rugi untuk para pengusaha belum juga terrealisasi.